Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini ilmuddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang muliakan Allah SWT. Alhamdulillah kembali di pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita diberi kemudahan oleh Allah SWT melanjutkan pembahasan kita tentang mempelajari faedah-faedah ilmiah dari sejarah Islam, yang mana kita masih dalam rentang pembahasan yaitu masa kedudukan khalifah dari salah satu khulafa Bani Abbasiyah, yaitu Al-Qadir Billah, di mana masa khalifahnya begitu panjang. Di masa beliau hidup ulama-ulama besar yang pada masa kekuasaan beliau wafat, ulama-ulama besar yang telah kita bahas. Salah satu biografi mereka itu Imam Daruqutni. Kemudian ada beberapa ulama lagi yang penting kita kenalkan kepada umat. Jadi umat ini diperkenalkan kepada para ulamanya biar umat mengetahui ya para pejuang agama ini dengan ilmu dan waktu serta pikiran mereka dan juga harta mereka, bagaimana pengorbanan mereka, dan tentu melihat hal itu akan memotivasi, mengetahui hal itu akan memotivasi kita untuk mencintai, menteladani mereka, serta juga memotivasi generasi muda kita untuk menteladani mereka di dalam memperjuangkan agama yang mulia ini, baik dalam bentuk kerajinan, kesungguhan dalam mempelajari, menyebarkan agama dengan bentuk ilmu, ataupun dalam bentuk harta, kedudukan, serta segala hal yang memungkinkan kita untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di masa kekuasaan Al-Qadir Billah, sebenarnya kita telah jelaskan ada beberapa ulama besar yang wafat, dan bahkan jumlah banyak sekali sebetulnya karena rentang kekuasaan beliau sangat lama. Di antaranya adalah Imam Daruqutni yang telah kita bahas pada jumpa kita yang sebelumnya, pertemuan kita yang sebelumnya tentang sekilas biografi beliau, yang mana juga beliau sering terdengar ya disebut para ustadz, para ulama hadis, kita para penceramah menjelaskan tentang hadis ini akan Imam Daruqutni. Nah, siapa beliau ini? Dan kita telah jelaskan sekilas tentang biografi beliau. Kemudian di masa kekuasaan Al-Qadir Billah juga wafat ulama-ulama lain, ya, ulama-ulama al-sunnah yang memiliki karya-karya fenomenal di dalam akidah. Jadi makanya yang lebih banyak kita sampaikan di sini ada ulama-ulama fenomenal, terutama yang lebih kita tekankan lagi ulama-ulama yang punya karya dalam menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena adanya sebagian klaim daripada kelompok-kelompok Ahlul Kalam yang mengklaim bahwa mayoritas ulama umat ini adalah berakidah Ahlul Kalam, atau yang mereka sebut dengan Asy'ariyah umpamanya. Maka kita tunjukkan kepada umat bahwa setelah klaim itu adalah klaim yang tidak sesuai dengan fakta. Maka seperti Imam Daruqutni seorang muhaddis dan juga berakidah salaf, dan beliau memiliki kitab-kitab juga menulis dalam buku-buku atau karangan beliau yang berkenaan karya ilmiahnya dengan akidah salaf, seperti yang telah kita jelaskan pada jumpa kita yang lalu, Ar-Ru'yah, ya, kemudian juga kemudian An-Nuzul dan seterusnya, berapa sifat Allah yang beliau bahas secara khusus dalam karang-karang beliau. Kemudian di antaranya juga adalah Imam Ibnu Syahin yang akan kita bahas dengan cepat ini. Kemudian setelah itu ada Ibnu Abi Zamanin, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, dan yang juga fenomenal kitab beliau, ya, muqaddimah beliau dalam sebuah kitab beliau menjadi risalah. Kemudian beliau dalam muqaddimahnya memulai menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi Ibnu Battah Al-Hambali yang juga memiliki kitab yang sangat fenomenal dalam akidah, ya, yaitu kitab Al-Ibana Al-Kubra atau Al-Ibana As-Sughra. Ya, sering akan didapatkan dalam kitab-kitab itu para ulama dalam menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan melihatkan umpamanya ini dia sebutkan dari Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Kemudian juga ada lagi Al-Khattabi. Kemudian setelah itu adalah Ibnu Manda yang juga punya karya fenomenal dalam akidah seperti kitab Tauhid dan Kitabul Iman dan Rad al-Jahmiyah. Kemudian Ibnu Abi Zamanin juga punya kitab yang fenomenal juga dalam akidah. Jadi kini kita melihatkan bagaimana para ulama
kepedulian mereka yang sangat besar di dalam meluruskan penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman agama ini, secara khusus adalah persoalan-persoalan yang berkenaan dengan keyakinan atau akidah. Maka oleh sebab itu kita lebih banyak menekankan pembahasan kita ketika membahas biografi para ulama, baik yang berkenaan dengan yang fenomenal dari ahli hadis maupun para fuqaha, tetapi kita tetap akan kaitkan dengan yang para fuqaha yang akidahnya itu adalah menyelisih akidah ahlul kalam, dan juga para mufassirin, kemudian ahlul hadis. Kita sengaja mengemukakan biografi mereka biar umat kenal, ya, yang selama ini tidak dimunculkan sebutan-sebutan mereka mungkin di sebagian kelompok-kelompok yang menganut madhab paham ahlul kalam. Baik, kita akan lanjutkan tentang Imam Ibn Syahin. Itu punya kitab judulnya yaitu kitab Syarah Madzahib Ahli Sunnah, ya, wa Ma'rifatu Syara'i Din wa Tamassuki bis Sunan. Nah, ini judulnya sangat panjang, ya. Kitab ini sebetulnya sangat luas, sehingga yang ditemukan hanyalah beberapa bab saja dari kitab ini yang sudah di tahqiq, yang sudah istilahnya dikeluarkan manuskripnya dan dicetak, ya, diteliti manuskripnya dan dicetak. Jadi beliau punya suatu kitab akidah yang fenomenal, itu Syarah Madzhab Ahl Sunnah, ya, menjelaskan tentang akidah Ahl Sunnah. Nah, yaitu beliau terkenal dengan yaitu sebutan Ibnu Syahin. Nama beliau atau kunyah beliau Abu Hafs, namanya Umar bin Ahmad bin Utsman Ibnu Syahin. Nah, nanti kita akan lihat siapa beliau. Kita akan bacakan sekilas biografi beliau yang disebutkan oleh para pentahqiq, ya, yang meneliti manuskrip kitab ini. Kita nukil dari sini karena memang para penulis sejarah yang pertama menulis sejarah biografi beliau hanyalah Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Padahal beliau ini wafat sebelum lahirnya Khatib Baghdadi itu sekitar berapa tahun, ya, 3 atau 7 ini. Saya lupa, yang pasti ini disebutkan para ulama. Maka semua ulama yang menyebutkan biografi beliau hanya menukil dari Khatib Al-Baghdadi. Baik. Kitab ini, ya, sebenarnya jelaskan yaitu ini bab yang ke-10 kalau nggak salah, ya, jilid yang ke-10 dari kitab beliau ini. Karena kitab cukup besar, tetapi yang ditemukan hanya sebagian dari makhtutatnya, maka diadakan penelitian untuk manuskrip yang ditemukan. Ya, nanti kita akan sebutkan pembahasan-pembahasan inti di dalam kitab ini sekilas tentang akidah beliau. Pertama kita akan jelaskan dulu biografi beliau, nama beliau, dan bagaimana kedudukan beliau dalam ilmu pandangan para ulama. Ya. Nama beliau adalah Abu Hafsin, yang tadi kita sebutkan kunyahnya Abu Hafsin Umar bin Ahmad bin Utsman Al-Baghdadi. Ya, berarti beliau berasal dari Al-Baghdadi. Asluhu min Muruz min Qura Khurasan. Jadi asli beliau dari suatu daerah namanya Muruz, ya, dari salah satu, kalau kita mungkin kecamatan lah atau kelurahan di daerah Khurasan gitulah, daerah kampung di Khurasan. Beliau lahir di bulan Safar tahun 297, ya, 77 wa 200. Jadi 297 Hijriah beliau lahir. Nah, wa kana awwalu kitabati lil hadis. Nah, pertama beliau belajar hadis itu adalah tahun 308 Hijriah. Saat beliau masih umur 11 tahun. Nah, ini kita lihat sebenarnya yang telah kita bahas, ya, berapa biografi para ulama, termasuk Daruqutni yang kemarin dalam bahasan kita, dia dalam usia yang sangat kecil sekali sudah belajar bersama ulama-ulama besar, ya. Jadi makanya dalam usia yang kecil Daruqutni itu malah tidak boleh masuk, ya, dalam suatu majelis. Nah, akhirnya duduk di pintu dan menangis, sebenarnya yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian juga kita ceritakan bagaimana Daruqutni ini kehebatannya, cerdasnya beliau, dan beliau di samping mendengar, menyimak, menghafal apa yang disampaikan diimlakan oleh gurunya Abu Ismail, dan sekaligus beliau mencatat. Dan ada orang yang mengkritik beliau karena beliau lebih kelihatannya lebih fokus mencatat, bahwa riwayatmu dari syekh ini tidak sah karena kamu tidak fokus mendengar. Nah, malah dia membalik bertanya, kamu hafal berapa hadis yang telah diimlakan oleh syekh, yang telah didiktekan oleh syekh sekarang? Ya, berapa jumlahnya dan kamu hafal?
Kata orang ditanya sama orang yang mengkritik dia tadi. Dia orang yang tadi mengatakan saya nggak tahu berapa. Dihitung rupanya sudah 18 hadis. Dari 18 hadis itu dibacakan satu persatu oleh Imam Daruqutni kepada orang tersebut ya dengan sanadnya dengan matanya lengkap. Baik. Jadi begitu kecerdasan umat ini ya maksudnya apa? Karena mulai di sekarang ini orang-orang meragukan kecerdasan para ulama kita. Ulama-ulama salaf khususnya. Ya, karena mereka melihat, mereka mengukur situasi mereka sekarang ya, yang sulit untuk menghafal, yang susah untuk menghafal ya. Tetapi bagi orang yang memang sudah terbiasa menghafal, ya banyak sekali anak-anak yang dalam usia kecil sudah hafal Al-Quran, hafal mutun-mutun atau ringkasan-ringkasan ilmu, ya itu para ulama. Tentu yang membuat gerah itu orang-orang yang memang tidak senang lah dengan perkembangan dan kemuliaan para ulama itu, karena ingin mengalihkan orang dari paham para ulama ini, dari penjelasan para ulama kepada paham dia gitu, pada paham kelompoknya dia atau pada paham yang dia bawa gitu. Maka dia akan menyatukan para ulama-ulama salaf, terutama gerakan-gerakan liberalisme. Di sini mereka memakai, akan mengkritik Imam Bukhari, mengkritik ulama-ulama besar itu Imam Syafi'i dan seterusnya. Ini jadi mereka, padahal ilmu mereka ya kalau dibanding ilmu para ulama itu sangat cetek sekali, istilahnya tidak sampai seruas jari lah ilmu mereka kalau dibanding dengan kehebatan para ulama. Lalu mereka ingin menilai para ulama. Tentu ini suatu hal yang tidak mungkin ya, yang tidak wajar ya dilakukan oleh seseorang. Maka dalam usia yang 11 tahun beliau sudah belajar katabal hadis zamanan, beliau lama sekali menuntut ilmu hadis. Ya, di sini juga perlu sedikit kita nasarkan bahwa kalau kita lihat secara mayoritas ulama-ulama itu yang memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan khusus dalam masalah akidah, yang tidak terjebak dalam doktrin-doktrin ilmu kalam, logika-logika ahlul kalam, mereka memulai ilmunya dengan hadis. Nah, ini sedikit saya ingin mengoreksi juga, mulai muncul sekarang di sebagian pondok-pondok yang biasanya sudah mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, muncul sekarang ini lebih memfokuskan belajar masalah-masalah fikih itu dengan mendiktekan perkataan-perkataan para fuqaha, bukan hadis yang disampaikan terlebih dahulu. Sehingga yang lengket di kepala mereka, yang terbayang di ingatan mereka lebih banyak akwal para fuqaha. Nah, oleh sebab itu mestinya metode dalam mengajarkan ilmu agama yang lebih aman adalah menjelaskan hadis. Ya, hadis-hadis yang jika ingin menyampaikan fikih, banyak kitab-kitab hadis yang susun dalam abwab fikih oleh para ulama kita. Seperti kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar, yakni Syarah al-San'ani dalam Subul Salam, kemudian juga Umdatul Fiqh, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Al-Muharrar, dan banyak sekali, dan juga Sunan Abi Daud itu juga menyusun sunannya dalam abwab fikih ya. Maka akan lebih aman dari fitnah ta'assub dan taklid ya, membabi buta terhadap perkakwal mazhab tertentu. Nah, oleh sebab itu para orang tua juga, para kita dalam menuntut ilmu juga harus paham ya kepada siapa kita harus belajar. Dan harus mengerti, juga melihat bagaimana penjelasan dalam orang belajar mazhab. Sebetulnya belajar mazhab tidak salah. Tidak salah dalam ketika kita mempelajari mazhab tertentu untuk mentaksis ilmu, tidak masalah. Yang masalah adalah metode cara belajarnya yang keliru. Itu yang dipermasalahkan. Para ulama-ulama banyak mulai dengan juga mempelajari dalam kaidah-kaidah istimbat dalam mazhab tertentu, tidak salah. Tapi mereka bukan berarti menyampingkan ya, yang tentu mereka belajar para ulama yang fakar, yang ahli. Sehingga ketika ada akwal-akwal yang sangat jauh dari sunnah ya, perbedaan-perbedaan yang sangat menjolok dari manhaj salaf ataupun aqwalus salaf, nah atau menyelisih sunnah yang sangat jauh, maka ulama kita ketika menyampaikan itu bukan hanya sekedar memaparkan aqwal, tetapi juga menjelaskan dalil, kemudian mengkritik pendapat-pendapat yang begitu lemah. Ya, begitu lemah sekali dalilnya, itu dijelaskan. Bukan malah mengiring ke pendapat yang lemah itu, ya, karena ini adalah pendapat mazhab. Nah, ini yang masalah. Jadi disitulah yang dikritik oleh para ulama, yaitu lebih mendahulu menggiring dalil-dalil untuk sesuai dengan mazhab. Ya, bukan malah mazhab harus disesuaikan dengan dalil. Nah, mulai hari ini ya, kita akan selalu ingatkan, mulai muncul ya, metode pengajaran ini, kita tidak menyalahkan ketika seseorang menuntut ilmu atau bermadhab, tidak masalah. Yang dikritik para ulama semuanya masalah bermadhab itu adalah apabila fanatik dan ta'assub, taklid.
ya. Nah, ini yang dipersoalkan sehingga yang telah menyebabkan pecah belahan umat di belahan dunia mana pun saja adalah karena fanatik kepada madhab tertentu. Padahal semua ulama-ulama madhab itu mereka menasihkan agar kita mengikuti sunnah. Baik Imam Abu Hanifah dari antara madhab fikih yang masyhur umpamanya, baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua mereka mendukung agar orang lebih memilih sunnah daripada pendapat mereka sendiri. Jadi keta'asufan kepada personal ulama itu tidak benar. Kita disuruh adalah untuk ta'asuf taklid kepada dalil, yang mengikuti pendapat ulama yang berdasarkan dalil. Nah, tentu ulama tetap akan berjihad sesuai dengan kemampuan ilmu mereka masing-masing. Nah, maka kalau itu kita mencari ulama yang mampu mengajarkan metode belajar secara madhab itu metode yang benar. Bukan sekedar memaparkan akwal-akwal itu tanpa menjelaskan di mana kelemahan daripada akwal-akwal tersebut. Supaya anak didik kita bisa memilah pendapat tersebut. Tidak hanya sekedar ibaratnya dipaparkan begitu kemudian dibiarkan berlalu tanpa menjelaskan ya pendapat-pendapat yang sangat jauh dan dari sunnah itu dan tidak dikritik dan tidak dijelaskan kelemahan pendapatnya. Baik, ini sedikit. Maka oleh sebab itu selamatnya kita dalam memahami agama ini kalau kita adalah karena madhab fuqaha itu ada berapa ya, bukan hanya madhab. Ada orang mengatakan keluar dari madhab 4 itu tidak al-sunnah. Itu tidak benar. Siapa mengatakan? Para ulama mengatakan dimaksud adalah akwal para ulama-ulama besar. Ijma mereka, iya. Ya. Kemudian kalau bukan berarti madhab yang fikih yang 4 itu telah mengakomodir semua pendapat ulama, tidak. Karena di sana ada madhab al-muhadithin, yaitu mereka yang dalam istinbat ahkam mereka hanya berdasarkan hadis terlebih dahulu. Kalau fuqaha mazahib, mereka mengemukakan suatu masalah, mencarikan dalil untuk masalah tersebut. Kalau muhadithin, dari hadis diambil masalah. Nah gitu, dijelaskan persoalannya di kandungan hadis itu. Maka kebanyakan kitab-kitab fuqaha itu hanya penyampaian pendapat-pendapat, ya. Kemudian nanti diselingi dengan beberapa hadis, tidak seperti yang berdasarkan dalam mengambil ahkamnya berdasarkan hadis-hadis yang tersusun dalam bentuk susunan pembahasan fikih. Baik, apalagi mulai kelihatan ya dalam penyampaian pelajaran madhab itu adalah memang sekarang mengiring kepada taklid dan ta'assub. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Yang dicelah para ulama bukan bermadhab, bukan belajar menata ilmu dalam cara belajar madhab tersebut, tapi yang persoalannya adalah ketika hanya fanatik dan ta'assub. Di situ yang kemudian berbeda dengan metode para ulama dalam menyampaikan belajar madhab. Para ulama-ulama yang kita belajar sama mereka ketika menjelaskan masalah fikih, ya mereka ketika belajar madhab, mereka akan menjelaskan ini perkataan akwal madhab ini tetap terjadi muqaranah. Walaupun asas kitabnya dari kitab madhab tertentu, tapi akan dimuqaranah dengan madhab-madhab yang lain. Ya, karena mereka mempunyai wawasan yang luas, mereka akan jelaskan pendapat imam ini yang lebih kuat dan diiringi dengan dalil-dalil begini-begini. Jadi bukan masalah dari sisi belajar madhabnya, tapi metode cara mempelajari kitab madhab itu yang dipersoalkan, atau ke pengajarnya yang tidak mendidik orang untuk lebih mencari dalil dalam setiap pendapat-pendapat yang diungkapkan para ulama. Tapi itu sedikit nasihat sampingan dengan ini, karena kita lihat kemarin betapa banyak ulama-ulama Ahlussunnah yang istiqamah dalam akidahnya itu mereka memang lebih banyak di dalam taksisil ilmi mereka berdasarkan dalil, banyak mengkaji hadis. Dan ini juga teringat dalam sebuah pengalaman ya, di dalam belajar dalam suatu suasana. Ada seseorang, 2 orang mahasiswa, satu dari kuliah dakwah, satu kali di kuliah hadis. Kemudian sama-sama belajar di magister, kemudian sampai juga ngambil S3. Tetapi yang di kuliah hadis tadi dalam magister dan S3-nya lebih banyak membahas masalah falasifah. Jadi dia ingin mengkanter berbagai penyimpang-penyimpang filsafat dalam akidah gitu, dalam uluhiyah, dalam ketuhanan, itu ilmu teologi ketuhanan gitu. Nah, yang satu lagi, yang tadi, dia lebih banyak belajar ke masalah takrir masalah madhab al-sunnah dengan membaca hadis-hadis, perkataan ulama-ulama. Pada akhirnya tahsil ilmi mereka berbeda. Yang satu, dia banyak lupa
banyak lalai lagi dengan hadis-hadis yang padahal dia ada kuliah hadis. Yang satu tadi lebih mendekat dan lebih tampak asar sunnah dalam penjelasannya, di dalam kritiknya, di dalam takrir ilmunya. Nah, ini efek daripada memang proses belajar itu sangat mempengaruhi kesimpulan dari suatu kesudahan dari sudah belajar kita. Dan ini diungkapkan salah teman kami dalam pengalaman, yaitu dilihat bagaimana dua orang mahasiswa ini kita nilai, ya. Kita bersama-sama belajar gitu. Nah, yang satu dari kuliah hadis awalnya S1-nya, S2, S3-nya dia tesis dan disertasinya membahas persoalan yang akwal, yaitu lebih banyak tentu perlu diteliti akwal falasifa, baca bergelut dengan buku-buku itu. Akhirnya dia kembali hampir awam lah dalam masalah sunnah. Nah, itu akibat karena lebih banyak menghabiskan waktu di sana. Ya, padahal sebetulnya tujuannya untuk mengkanter, tentu harus memahami kaidah-kaidah mereka, sehingga agak menjauh atau tidak lagi fokus dengan kitab al-sunnah. Ini akan memberi asar dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu memang apa yang dikata Rasulullah SAW, almaru ala dini khalilihi, seseorang itu berdasarkan agama saudaranya. Saudara yang lebih dekat itu juga saudara kitab, ya, yang mendidik kita. Maka perlu juga kitab-kitab yang sering harus kita baca, harus yang banyak kita kenal. Itu ulama al-sunnah, sehingga kita lebih dekat kepada mereka dan kitab-kitab mereka. Nah, itulah diantara kita membahas terjemah biografi ulama-ulama al-sunnah ini untuk mendekatkan ulama-ulama kepada umat, mengenalkan ulama-ulama pada umat apa kitab-kitab mereka dalam akidah. Nah, itu diantara faedah yang kita lihat selama kita membahas, ya, berapa biografi ulama. Selalu kita lihat rata-rata mereka itu adalah fokus di awal tuntutannya itu adalah kepada hadis Rasulullah SAW. Baik. Kemudian beliau dalam waqad kataba al-ahaditsa zamanan, dan beliau lama bergelut dalam ilmu hadis, ya, dalam masalah hadis. Wa kana sahibu rihlatin, dan beliau adalah orang yang jauh melalang buana menuntut ilmu. Jadi yang sudah kita jelaskan juga dari dulu, salah satu sifat para ulama yang alim, yang pakar, selalu kita temukan mereka bukan hanya belajar kepada ulama yang ada di kampungnya atau di sekitarnya, tapi mereka juga merantau, berjalan mencari ilmu kepada tempat-tempat lain. Jika dia di Basra, pergi ke Kufah, dari Kufah ke kota Baghdad, dari kota Baghdad ke Khurasan berjalan ke Mesir, dari Mesir berjalan ke Syam dan ke Hijaz, dan mereka berkeliling. Ya, begitulah para ulama, bagaimana rihlah mereka, ya. Kalau rihlah itu bahasa umumnya sekarang adalah jalan-jalan, ya, tapi kalau ulama dulu bukan fiknik kalau bahasa sekarang, tapi ulama dulu fiknik ilmiahnya. Berjalan, yang dalam perjalanan untuk ilmu itu kadang-kadang mereka menghadapi tantangan yang berat, ya, bisa dalam padang pasir jalan yang kehausan, bisa kehabisan bekal, kedinginan yang luar biasa, ya. Jika kita baca rihlah talabul ilmi para ulama, ya, sungguh nikmatnya kita sekarang ini sangat luar biasa. Nikmatnya kita sekarang untuk ilmu itu luar biasa. Tapi memang ketika kemudahan itu sangat mudah, ya, keberkahannya juga berkurang. Jadi keseriusan juga berkurang, ya. Kalau ulama dulu kan ketika dia sudah berjalan dari Madinah sampai ke Baitul Maqdis sana untuk seperti seorang sahabat mendatangi hanya untuk mendapatkan sebuah hadis. Jadi memang keberkahan dari usaha itu, ya, berbeda, ya. Usaha yang maksimal, pengorbanan yang besar, pasti hasilnya juga berbeda mutu dan kualitasnya tentunya. Maka sangat berbeda, ya, kalau seseorang hanya belajar melalui media sosial seperti ini atau TV, media-media, akan berbeda juga dengan orang yang langsung hadir di tempat itu dan mendekat dengan gurunya dalam majelis di masjid. Itu akan sangat berbeda, ya. Kenapa? Karena berbeda konsentrasinya, perhatiannya. Kalau sedang belajar semuanya seperti lewat media seperti ini, ya, TV atau radio, ya, sambil bersandar, sambil bersantai, sambil makan, sambil minum, mungkin juga sambil main HP, ya kan itu. Jadi konsentrasinya pasti, ya, buyar sekali gitu, ya. Mungkin sangat berbeda bila dibandingkan ketika di hadapan guru. Karena kalau di hadapan guru minimal ada rasa malu lah untuk melakukan hal-hal yang melalaikan dari fokus kepada mendengarkan pelajaran tersebut. Intinya di sini, walaupun kita mengambil ilmu dengan cara media seperti ini, ya, TV atau radio ataupun media sosial lain, YouTube misalnya, jangan sampai semakin ditambah, ya, sudahlah jarak yang jauh, juga perhatian dan keseriusan kita lebih jauh lagi. Jangan sampai itu terjadi, ya. Demikian kemudian juga wasami min kibaril huffaz fi asri, dan beliau belajar kepada ulama-ulama yang huffaz. Itu disebut huffaz itu adalah ulama yang memiliki hafalan hadis yang banyak sekali,
Ya, kalau sekarang hufaz hanya bagi orang yang hafal Al-Quran, di istilah kita kontemporer sekarang. Kalau hufaz dulu menurut ulama, ada ulama yang menghafaz ratusan ribu hadis gitu. Seperti di antara sebutkan gurunya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Baghandi, kemudian Abu Qasim Al-Baghawi, masyhur ini Al-Baghawi dari ulama Syafi'iyah. Kemudian Abu Bakar bin Abi Daud, ini Abu Bakar bin Abi Daud juga memiliki kitab ya akidah yang judulnya Qasidah Ha'iyah. Itu. Kemudian minhu istafada katsiran khasatan kitab al-afrad. Jadi beliau banyak sekali mengambil faedah dari Ibnu Abi Daud ini. Abu Bakar bin Abi Daud khusus dalam kitab beliau yang beliau tulis itu al-afrad, ya, yang beliau tulis sebenarnya yang ditulis oleh guru beliau ini Abu Bakar bin Abi Daud dalam kitabnya At-Tafarrud. Kemudian juga Ibnu Sa'id dan lain sebagainya para ulama. Maka Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdadnya menyebutkan kana siqatan aminan. Jadi siqah aminan. Jadi dalam gelar-gelar yang diberikan para ulama-ulama perawi hadis itu siqah aminan, saduq, ya. Mudallis. Nah, itu gelar-gelar nanti tentang derajat jarah ta'dilnya istilahnya itu. Kalau ini ta'dil di sini siqah. Siqah itu memiliki hafalan. Ya, al-adl itu berkenaan dengan ketakwaan orang. Adil dalam istilahnya siqatun adil, ya adil itu bukan berkenaan dengan hukum, adil dalam bicara hukum. Adil al-istiqomah dalam menjalankan agama. Nah, itu orang yang soleh itu adil dalam istilahnya muhaditsin terhadap menjelaskan kualifikasi seorang rawi hadis itu. Aminan, terpercaya. Ini lawannya soduk gitu ya, atau temannya soduk. Ini orangnya sangat dipercaya dalam riwayatnya. Ya. Wana kalau tausiq, kemudian Khatib Baghdadi juga menukil yaitu penilaian para ulama-ulama dan pujian ulama terhadap dalam Khatib Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad juga menukil di sana pujian dan penilaian para ulama-ulama terhadap Ibnu Syahin ini. Seperti ungkapan Ibnu Abi Fawaris, ya kana thiqatan ma'munan. Jadi Ibnu Syahin ini adalah ulama yang thiqah, dipercaya, ya, makmunan. Ya. Kemudian thiqah artinya dari sisi hafalannya, jujur dalam riwayat. Kalau hafalan disebut dengan dhabit. Thiqatun dhabit, adil. Jadi syaratnya dhabit itu adalah masa kekuatan hafalannya. Nah, kalau thiqah ini aslinya dari sisi kejujuran dalam meriwayatkan hadis dia. Tidak mudallis, ya. Kemudian tadi kita sebutkan ada di antaranya tadi kualifikasi penilaian tadi ada siqah, ada al-adil, kemudian dhabit. Qad jama'a, dan beliau banyak menghafal, wa sannafa ma lam yusannif ahadun, dan beliau juga menulis karya, ya. Dalam sebuah tulisan, kata Ibnu Faris, memiliki karang-karangan yang belum pernah juga ditulis seperti itu oleh seorang pun, kata Ibnu Fawaris dalam memuji Ibnu Syahin. Berkata Ad-Dawudi, kana syekhan siqatan yishbu syuyukh illa anhu kana halahanan. Jadi di sini kata Ibnu Dawudi, dan dia syekhan. Syekhan artinya syekh, kalau sudah para ulama dikatakan syekh artinya orang-orang berilmu, senior dalam ilmu lah. Siqah, terpercaya, dan seperti ulama-ulama, kecuali kadang-kadang dia lahannya punya salah. Wa kana aidan la ya'rifu min al-fiqh illa la qalil wa la katsiran. Dan beliau dalam masalah fikih, ya, tidak sedikit juga tidak banyak. Berkata Az-Zahari, kana siqatan, juga seorang ulama terpercaya, dia menulis Ibnu Syahin ini. Wa kana 'indu 'anil Ghabawi 700. Jadi dia punya riwayat dari Al-Baghawi itu sekitar 700 hadis atau 800. Bukan hadis, juzuk. Jadi juzuk kitab yang diriwayatkan dari Al-Baghawi itu sampai 700 atau 800, kata Al-Azhari, ya. Qala, berkata Al-Azhari juga, wa zakatu li Abi Mas'ud ad-Dimashqi anna min asy-Syahin la yakhruju ilaina usulahu. Jadi Az-Zahari berkata kepada Abu Mas'ud ad-Dimashqi bahwa Ibnu Syahin ini tidak melihatkan asal kitabnya, usul kitabnya itu. Ta'awai nama yuhaditsu min furu'in. Jadi tapi yang ditahdiskan, yang disampaikan, diwayatkan hadis pada kita dari catatannya, darinya. Faqala in akhraja ilaika Ibnu Syahin haditsan maktuban ala khazafatin faktubhu. Lalu Abu Mas'ud al-Dimashqi menanggapi
pertanyaan dari Azhari ini menyebutkan sekalipun dia mengeluarkan hadis, Ibnu Syahin mengeluarkan hadis untukmu, kepadamu ada sebuah hadis yang tertulis dari hadzafah, dari pinggiran, ya, maka tulislah. Kemudian juga berkata Imam Daruqutni yang sebelum telah kita jelaskan, beliau ada orang pakar dalam masalah ilmu jarh wa ta'dil, siqatun, ya, yulihu 'alal khata'. Jadi juga punya kesalahan-kesalahan dalam menyebutkan nama-nama rawi, dan beliau terpercaya dalam riwayatnya. Ya. Artinya dalam sisi ini beliau kayaknya kekurangan dhabit, hafalan kurang kuat sehingga kadang-kadang salah menisbahkan nama rawi. Tapi beliau thiqah, ya. Lawan dari thiqah tadi adalah kekurangan tidak thiqahnya adanya tadlis atau disebut adanya nanti yang lebih parahnya al-kadzib, ya. Sehingga hadisnya maudhu dan seterusnya. Berkata Ibnu Asakir dalam tarikhnya, ya, berarti beliau pernah ke Syam, karena Ibnu Asakir menulis setiap ulama yang pernah lewat di Syam. Kalau Khatib Baghdadi adalah menulis setiap ulama yang pernah menuntut ilmu di Baghdad. Minas siqat al-muqsirina jawalin. Jadi dia ulama-ulama siqat, ada orang yang memiliki banyak riwayat, dan juga ulama yang melalang buana dalam mencari ilmu kepada berbagai tempat. Imam Zahabi juga menjelaskan dalam Syiar A'lam Nubala. Jadi kitab-kitab ulama, terjemah para ulama yang besar-besar itu diantaranya Tarikh Baghdad, karang Khatib Baghdadi, Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir, kemudian Syiar A'lam Nubala punya Imam Az-Zahabi, yaitu kitab yang puluhan jilid, ya, puluhan jilid. Baik, Imam Az-Zahabi menyebutkan waqala asy-syekh as-saduq. Jadi beliau menyebutkan asy-syekh as-saduq. Ini tingkat, ini ada seorang ulama senior, al-hafidh, al-alim, ya, orang yang banyak hafal hadis, alim, berilmu, Syekhul Iraq, jadi adalah seorang ulama senior Iraq, wa sahibut tafsir, dan juga ahli dalam mutafsir. Makanya Imam Suyuti dalam Tabaqat Mufassirin memasukkan Ibnu Syahin, ini beliau ahli dalam tafsir, bagian dari ulama ahli tafsir. Kemudian wa naqala anil Amir, ya, Abu Nasr ibn Maqula qaulahu, dan ada seorang ulama Ibnu Maqula, yakni Maqula juga punya kitab biografi para ulama, menyebutkan ungkapannya dia adalah Ibnu Maqula menukil dari seorang ulama, itu menyebutkan siqah al-amin, terpercaya, ya, dan amanah dalam riwayatnya. Syami Abi Syam, dia pernah belajar, mendengar para ulama Syam, ulama Iraq, Faris, ya, Basra, wa jama' al-abwab, dia memiliki banyak keahlian dalam ilmu, ya, wa tarajum, dan juga ahli dalam biografi para ulama, wa sarafa katsiran, dan juga memiliki karya yang begitu banyak tulisannya. Nah, ini Ibnu Syahin ini. Berkata Imam Al-Baji, huwa siqatun. Jadi rata-rata ulama menyebut dia adalah siqah. Tapi tadi kita sebutkan rawi yang tinggi derajat adalah dhabit siqah. Kemudian adalah di antara tadi kita sebutkan al-adl, ya. Dalam Tazkiyatul Hufaz disebutkan juga oleh Imam Zahabi al-Hafiz al-Imam al-Mufid, ya, seorang ahli yang hafal, al-Imam berilmu, al-Mufid banyak sekali memiliki ilmu yang berfaedah, al-Muqsir banyak sekali riwayatnya, muhaddits Baghdad, ahli hadis dari Baghdad, sahibut tasanif, memiliki ulama yang banyak memiliki karangan. Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah, ini juga kitab sejarah kalau Bidayah Nihayah, ya. Kalau Tarikh Baghdad, Tarikh Dimashq, atau dari kemudian Syiar, itu lebih banyak biografi para ulama. Kalau Bidayah Nihayah itu menceritakan berbagai peristiwa dan berbagai tokoh dalam panjang sejarah Islam. Dalam sepanjang sejarah Islam, dan beliau mengambil istifadah juga dari Tarikh Tabari, kemudian juga Tarikh Ibnu Athir, ya. Kitab-kitab ulama itu umpamanya kenapa lebih bagus kitab Tarikh Baghdad, Bidayah Nihayah dari Ibnu Athir umpamanya, karena Khatib Ibnu Katsir dia akan istifadah dari kitab Ibnu Athir tadi, sehingga dia kitab Bidayah Nihayah ini lebih banyak tambahan dari apa yang ada di kitab Ibnu Athir, dan juga apa yang ada di kitab Ibnul Jauzi dan para ulama yang lainnya yang menulis gitu. Itu kadang-kadang sisi positif kitab-kitab itu. Kan kenapa harus ada Bidayah Nihayah, kan sudah ada Tarikh Tabari
Umam wal Muluk, kemudian juga Ibnu Asir umpamanya punya karangan tarikh juga, atau Ibnul Jauzi Al-Muntazim. Kenapa? Ya, karena faedah-faedah yang diambil Ibnu Katsir nanti akan mengumpulkan faedah peristiwa-peristiwa penting lebih lengkap lagi, itu maksudnya. Maka banyak ulama juga memuji tentang Bidayah wa Nihayah ini, dan juga kitabnya luar biasa faedah di dalamnya. Ibnu Katsir menyebutkan kana siqatan aminan. Jadi sama penilaian ulama, sampai Ibnu Katsir juga menyebutkan kana lahu musannafatun adidah. Jadi Ibnu Syahin punya karangan begitu banyak. Dari sini juga motivasi lah bagi kita para ulama, para ustadz, ya. Bagaimana ulama tidak hanya sekedar rajin mengajar, juga mereka punya tulisan-tulisan yang diwariskan kepada umat. Baik. Kemudian wa ma hadza lam yaslam Abu Hafs minal maqal, tetapi dia juga tidak luput daripada dari celaan lah, tidak dapat luput daripada kata miring tentang dirinya. Tetap ulama pasti ada. Faqad aballahu tabaraka taala, jadi Allah tidak menginginkan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Di antaranya ada sebagian ulama, ya, ada yang menjatuhkan beliau dari sisi berapa sisi. Sebenarnya sebutkan madzakaru Abu Faris annahu kana lahanan. Seperti tadi disebutkan bahwa lahanan. Ini itu banyak salah. Jadi kurang dhabit istilahnya. Wadihun zahir min khilal nazar fi kitabihi. Nah, ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab beliau memang terdapat ini. Ya. Dan Daruqutni menyebutkan bi annahu yalihu 'ala al-khata'. Jadi banyak salah. Para ulama juga menyebutkan di antara sebabnya adalah karena kitab-kitab beliau tidak dimurojaah atau tidak diserahkan untuk dimurojaah oleh orang lain. Jadi sering salah. Ya. Wa naqala Daudi anil Daruqutni qaulahu, ya. Kemudian Daudi juga menukil dari Daruqutni tentang ungkapannya, ya. Ma'ama qalbu Ibnu Syahin. Ya. Hamala ilayya kitabahu alladhi sanafahu fi tafsir wa sa'alani an aslaha ma ajidu fihi min al-khata'. Jadi ini semacam doa, ya. Tidak akan pernah buta hatinya Ibnu Syahin, maksudnya dengan hatinya yang cemerlang. Dia membawa kitabnya yang ditulisnya, itu kitab tafsir kata Daruqutni, dan meminta kepadaku untuk mengoreksi, ya, kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Fara'aituhu qad naqala tafsir Abi Jarud, ya, wa farraqahu fil kitab. Jadi menukil dari seorang ulama tafsir Abi Jarud. Wa ja'ala an Abi Jarud an Ziyad bin Munzir. Nah, di bentuk kesalahan di sini kata Ibnu Daruqutni adalah dia dalam sebuah ungkapan kesalahannya adalah menyebutkan riwayat itu dari Abi Jarud dari an Ziyad bin Munzir. Tetapi yang benarnya apa? Yang benarnya adalah an Abi Jarud wa Ziyad bin Munzir. Nah, di situ malah an. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang disebutkan. Jadi kesalahan dalam penyebutan nama atau gariskan riwayatnya gitu. Tapi dia aminan, tidak berbohong dalam itu. Tapi maka beda antara bohong dengan kesalahan, ya. Kalau bohong dia sengaja membuat isnad, ya. Kok ini salah ketika meriwayatkan dia, malah diantaranya waja'ala Nabi Jarud an Ziyad. Jadi sehingga susunan isnadnya dari Abi Jarud dari Ziyad. Padahal yang benar adalah dari Abi Jarud dan Ziyad. Nah, gitu. Berkata Burqani, qala Ibnu Syahin, ya. Ibnu Syahin pernah berkata, jami' ma kharrajtuhu wa sanaftuhu min hadisin lam u'aridhu bil usul. Jadi kata beliau, apa yang aku tulis, apa yang aku keluarkan dari hadis-hadis belum beliau uji, belum teliti dengan usulnya, apa bagaimana riwayatnya begini gitu. Yakni siqatun bi nafsi fima yanquluhu. Jadi sehingga dia hanya pede saja, tidak mencoba mengoreksi, ya, apa yang telah tulisnya dengan membanding dengan usul dari kitab-kitab yang para ulama, ya, riwayat-riwayat yang disebutkan dari usul riwayat tersebut. Qala Burqani falidzalika lam aktaksir minhu zudan fihi. Ya, karena itulah Burqani menyebutkan maka saya tidak banyak meriwayatkan dari dia. Tidak diragukan bahwa hal ini tidaklah menyatukan kewibawaan kehormatan dari Abu Hafs, ya, tetapi la yadhabu thiqa bihi, tidaklah mengurangi kepercayaan secara umum, ya, di mana secara umum para ulama semua mengatakan thiqah. Menurut thiqah
Ya, dan ulama juga membawa riwayat ilmu dari dia, mengambil ilmu darinya. Oleh sebab itu Zahabi memberikan uzur kepada tentang Ibnu Syahin ini adalah maka rajul bil bari' fi ghamadi sun'ah. Jadi beliau ini tidak terlalu pakar dalam urusan-urusan yang rinci kecil-kecil ya. Urusan yang gumut itu istilahnya bahasa kita yang ghamid ya, artinya yang tersembunyi lah ya, hal-hal yang sangat teliti, hal-hal yang butuh ketelitian. Walakin ya riwayatul Islam rahimahullah, tapi beliau adalah seorang ulama yang punya riwayat yang luar biasa. Dan beliau meninggal Abu Hafiz ini pada bulan Zulhijjah tahun 385 ya, tahun 385. Dan beliau meninggalkan Saratul Ilmiyah Qayyimah, meninggalkan yaitu warisan ilmu yang cukup luar biasa, yaitu sekitar 300 karangan. Subhanallah, 300 karangan ya. Bahkan dinukil dari para ulama seperti Abul Husain Al-Hashimi menyebutkan mempunyai karangan tafsir alfa juz'in, gitu sampai 1000 jilid, 1000 juz ya. Wal musnad alfa wal asal sumi'a juz'. Musnad ada 1300 juz' gitu. Kemudian punya kitab Al-Afrad. Kemudian juga punya kitab At-Tarikh ya. Ini 150 jilid ya. Tentu jilidnya tidak besar malzama gitu. Tapi ya di sini sebutkan juzuk atau jilid lah ya. Ghairida ke munasafat an-nafi'ah dan lain demikian dari karang-karang beliau yang sangat bermanfaat. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, itulah sedikit tentang biografi Ibnu Syahin ini. Nah, kita kalau mencoba melihat isi dari kitab beliau, Syarah Madzhab Ahlussunnah ini, karena ini jilid yang ke-10 kalau nggak salah ini, ya, kitab beliau ini. Jadi tidak dari awal, cuman sebagian dari yang ditemukan dari kitab akidah yang beliau tulis. Al-Juz' Samin Asyar, bukan 10. Ya, ini jilid yang ke-18. Ya, afwan tadi saya bilang ke-10, tapi Al-Juz' Samin Asyar, juz yang ke, atau bahasa kita jilid ya, jilid yang ke-18 dari kitab Syarah Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'arafatus Syar'iddin wa Tamassuku bis Sunan. Nah, ini kita lihat indeks daripada isi kitab ini yang dibahas dalam jilid yang ke-18 ini. Bahasanya adalah pertama adalah membahas tentang bantahan kepada akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, aqwalahum. Kemudian juga diriwayat tentang apa saja akidah Jahmiyah, penyimpang-penyimpangnya. Tadi saya baca ada bantahan beliau kepada Murji'ah ya, karena Jahmiyah ini ada Murji'ah dan juga Jabariyah, kemudian juga Jahmiyah dalam sisi asma sifat. Kemudian juga Mu'tazilah. Jadi beliau menjelaskan tentang kesesatan Jahmiyah, Mu'tazilah. Kemudian tentang berbagai pandangan para ulama. Kemudian Fadl man ahya sunan, beliau menulis tentang keutamaan orang menghidupkan sunnah ya. Kemudian babur raja lil abdi fima balaghahu min sawabillah. Kemudian madzakam tafarrabi kullu rajul min asyar. Kemudian di sini menulis tentang kemuliaan, keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang 10 diberi kabar masuk surga oleh Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar ya, yang itu kekhususan masing-masing, keutamaan yang khusus masing-masing ya, yang dimiliki dalam yang disebutkan dalam riwayat oleh para ulama ya, disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu disebutkan ma dzukira min tafarrudi kulli rajulin minal asyrati min ashabi Rasulullah SAW bi fadilatin lam yusyrikhu ghairuhu fiha. Jadi keutamaan, kelebihan dari sahabat 10 yang dijamin masuk surga, yang keutamaan ini yang lain tidak memilikinya. Nah, pertama keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, itu beliau bahas semua ya. Dan seterusnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian lanjut dengan sahabat-sahabat yang lainnya ya, Zubair, Sa'ad bin Waqqas dan seterusnya. Nah, kenapa belum membahas ini? Kenapa masuk pembahasan ini dalam kitab akidah dibahas oleh beliau? Ini sebagai counter
tentang salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mencintai, memuliakan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, nah untuk counter paham orang Syiah Rafidhah yang memaki, yang menghinakan, yang Allah, yang mengkafirkan sebagian besar daripada sahabat Rasulullah SAW, terutama adalah 10 orang yang kabar masuk surga oleh Rasulullah SAW secara keseluruhan dalam satu konteks hadis. Ya, maka mereka semua orang-orang Syiah Rafidhah mengkafirkan kecuali Ali. Nah di sini disebutkanlah Tolha, Zubair, ya, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Ini dibahas dalam panjang lebar oleh beliau di sini, ya. Kemudian setelah itu tingkatan yang lain adalah Ahlul Bait. Dibahas ini Ahlul Bait. Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Disebutkan secara rinci, itu masuk Hasan dan Husain di sini juga beliau bahas. Dalam kitab yang jilid ke-18 ini yang beliau bahas bantar kepada akidah orang Jahmiyah Mu'tazilah, kemudian bantar kepada orang Syiah Rafidhah, menyebutkan dalil keutamaan sahabat Rasulullah SAW, kemudian berkenaan dengan Ahlul Bait. Nah, itu termasuk Ahlul Bait di sini yang beliau bahas juga bukan hanya keluarga Rasulullah SAW dari garis keturunan Bani Hashim saja, tetapi juga istri-istri Rasulullah SAW bagian dari Ahlul Bait. Dan terakhir beliau menyebutkan tentang yaitu keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Baik, itu secara ringkas gambaran isi kitab beliau, penjelasan madzhab Ahlussunnah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh seorang ulama Ahlussunnah, yaitu Ibnu Syahin. Demikian yang dapat kita bahas pada jumpa kita kali ini. Insyaallah pada pekan akan datang, ya, karena waktu mungkin membatasi kita, masih ada bahasan-bahasan. Terjemahan berikutnya adalah tentang, yaitu insyaallah kita akan bahas juga biografinya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau punya kitab yang berkenaan dengan akidah, Muqaddimah, yang dikenal Muqaddimah Abi Zaid Al-Qayrawani. Mudah-mudahan insyaallah pada jumpa akan datang kita akan bahas. Kitab ini sudah disyarah oleh banyak para ulama, ini, dan kita kenal, dia terkenal oleh para ulama dengan Muqaddimah Abi Zaid Al-Qayrawani, itu dalam masalah akidah. Karena ini adalah sebuah muqaddimah yang beliau tulis panjang lebar dalam memulai penjelasan hukum fikih dalam mazhab Imam Malik. Nah, kemudian setelah itu insyaallah akan ada penjelasan tentang biografi Imam Ibnu Battah Al-Abquri, yaitu Al-Hambali, punya kitab fenomenal juga dalam akidah, 2 kitab yang masyhur, Al-Ibana Al-Kubra dan Ibana As-Sughra. Kemudian setelah itu ada lagi nanti Al-Khattabi, kemudian Ibnu Mandah dan Ibnu Abi Zamanin. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang baru sedikit yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita berikutnya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dan pendengar. Persilakan kepada al-akh yang madu kita dari Studio Cilensi untuk kembali memandu kajian kita ini. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan materi dari sekilas biografi Al-Alama Al-Muhadits Ibnu Syahin rahimahullah ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita lebih mengenal lebih dekat lagi dari ulama-ulama Ahlus Sunnah kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di SMS. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor, hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, tadi dikatakan bahwa pembahasan biografi ulama-ulama di sini yaitu yang diutamakan mereka menyelisihi atau membantah dengan tulisannya kepada ahlul kalam. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada ulama yang tidak menyelisihi ahlul kalam tersebut? Dan apakah pada zaman dahulu dikatakan ulama ahlus sunnah yang kuat akan akidah dan manhajnya setelah diketahui sikap mereka terhadap ahlul kalam ataupun ahlul bid'ah? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Baik, secara umum tentang mauqif ulama tentang ahlul kalam, karena ahlul kalam itu di antara manhaj mereka yang paling masyhur itu adalah melogikakan ayat-ayat Al-Quran dalam maksud begini. Logika yang mereka maksud, logika mereka bila
tidak masuk ayat Al-Quran dalam menurut logika mereka, mereka akan takwil ayat-ayat tersebut. Nah, ini yang mulai dari manhaj Jahmiyah. Orang Jahmiyah ketika dia belajar terpengaruh dengan filsafat yang terlebih mendahulukan akal, karena Ahlul Kalam mengatakan bahwa akal itu dasar lebih dahulu daripada as-sama'. As-sama' maksudnya adalah dalil wahyu. Nah itu, makanya baik Imam Abu Hanifah, baik Imam Malik, baik Imam Syafi'i, dan kemudian Imam Ahmad, semua ulama madhab yang 4 ini, yang masyhur ini, semuanya melarang orang belajar ilmu kalam. Untuk mengetahui, lihat karangan Imam Al-Ghazali, itu Iljamul Awam al-Ilmil Kalam. Di sana disebutkan riwayat-riwayat celaan para ulama tentang ilmu kalam. Kenapa? Karena ilmu kalam ini telah membawa fitnah besar ke tengah umat, di antaranya suatu fitnah yang terjadi di masa Imam Ahmad. Munculnya doktrin khalqil Quran, menuduh Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, dan sebelumnya Imam Syafi'i sudah memiliki perkataan-perkataan mencela Ahlul Kalam, kemudian juga Imam Malik, kemudian juga Imam Abu Hanifah, ya. Maka Imam Abu Hanifah man talabal ilm bil kalam tazandak. Ya, orang yang belajar ilmu dengan cara metode Ahlul Kalam akan jadi zindik, kata Imam Abu Hanifah. Man talabal mal bil fizya yani aflas. Nah, itu ma'ruf dari ungkapan Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik juga melarang dan keras, tegas, ya. Bahkan Imam Syafi'i dalam banyak ungkapan beliau menjelaskan, ya, hukmi fi al-kalam ayutafu bihim alal himar bil asyair wa yadrubil jarid. Jadi hukumku terhadap orang al-kalam itu adalah dia dinaikkan ke keledai, kemudian dibawa keliling kampung dan dipukul pakai sendal, bini'al wa jarid, dan atau dengan pelepah korma. Kata beliau, hadza jazaa'u man tarakal kitab wa akbar al-kalam. Ini adalah hukum bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dia lebih memilih belajar ilmu kalam. Nah, itu para ulama banyak mentazir pada ilmu kalam. Bahkan Al-Harawi, seorang ulama, memiliki kitab namanya Zammul Kalam wa Ahlahu. Itu di sini beliau menulis riwayat-riwayat dari ilmu dari para salaf. Nah, tapi artinya di sini Ahlul Kalam ini pun bertingkat-tingkat di dalam mengklasifikasi mereka dalam memahami dalil itu. Makanya setahu Ahlul Kalam mereka menyimpulkan hadis ahad ini, supaya Ahlul Kalam, ada Ahlul Kalam mengatakan sama sekali tidak mau mengambil kecuali Al-Quran. Kemudian ada yang mengatakan hanya mengambil Al-Quran hadis mutawatir. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa seperti orang Mu'tazilah umpamanya, mereka tidak mengambil hadis-hadis ahad sebagai dasar. Ya, kemudian juga termasuk dalam ini ada lagi yang lebih sederhana dari itu, yang tidak sepatal Al-Mu'tazilah, seperti kelompok dari paham Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka tetap memakai kaidah-kaidah al-kalam untuk membatah, tujuan mereka untuk membatah Mu'tazilah. Tetapi akhirnya mereka juga terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang dilazimkan dari kesimpulan ilmu kalam itu, menyebabkan mereka tidak mengimani sebagian besar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama sifat al-ulu dan al-istiwa umpamanya, dan sifat-sifat fi'liyah, ikhtiyariyah yang lainnya. Nah, ini efek dari rumusan-rumusan logika-logika yang dibuat oleh orang Ahlul Kalam. Salah satu fitnah yang terbesar adalah di masa Imam Ahmad, doktrin memaksakan yang mereka mempengaruhi penguasa Al-Ma'mun saat itu, khalifah, untuk mendoktrinkan paham Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini jadi oleh sebab itu kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang seperti yang ditulis oleh para ulama-ulama, jadi akan terdapat di sana nanti satu bagian-bagian yang mencelah ahlul ra'yi atau ahlul kalam, menyebutkan bahayanya karena mereka lebih mendahulukan logika, ya, daripada wahyu. Di situ letaknya penyimpangan ahlul kalam itu, ya. Dan bahkan mentakwil ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, agar sesuai dengan logika mereka. Bukan sebaliknya, mereka justru meluruskan logika mereka agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya dan juga untuk yang lainnya. Dan selanjutnya masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Melanjut, ada penanya yang lainnya. Ya Ustaz, mengapa ulama-ulama Ahlus Sunnah terdahulu
terlihat sangat gigih dan keras sekali penentangannya terhadap ahlul kalam. Apakah ini memang merupakan kesesatan yang lebih berbahaya dibandingkan dengan kesesatan kelompok-kelompok yang lainnya, Ustadz? Sebetulnya fitnah ahlul kalam ini besar sebenarnya kita awalkan tadi datang dari sebabnya munculnya paham ini setelah diterjemahkannya kitab-kitab Yunani kuno di masa Ma'mun, kemudian banyak para penuntut ilmu yang terpengaruh dengan pola pemikiran itu, akhirnya itu diberikan dengan istilah ahlul kalam. Namakan ahlul kalam karena para ulama bukan karena lebih banyak berdasarkan kepada omongan. Itu disebutkan oleh ulama kadang-kadang ahlul kalam ya ahlul kalam, ya omongan doang gitu, tidak berdasarkan dalil. Ini yang permasalahan mereka. Jadi mereka lebih banyak berdasarkan logika daripada wahyu. Nah, karena efek ini ulama-ulama memang tegas dalam persoalan-persoalan menyikapi hal itu karena berefek kepada penyimpangan dalam masalah akidah. Sebenarnya yang terjadi di kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan kelompok-kelompok yang terpengaruh pemikiran ahlul kalam tersebut. Seperti yang telah membawa fitnah di masa Imam Ahmad. Nah, di masa Imam Ahmad ini justru Ahlus Sunnah menjadi korban para ahlul kalam tersebut. Tidak sedikit ulama yang disiksa. Dan fitnah ini yang terus memecah belah umat di dalam memahami agama ini. Oleh sebab itu keras mereka. Tetapi kekerasan mereka harus dibedakan antara menyikapi dalam bentuk ilmiah dengan bentuk menyikapi dalam bentuk fisik. Tidak pernah ulama Ahlussunnah umpamanya membakar, menyiksa, tidak pernah juga. Jangan dipahami. Justru yang banyak intoleran, justru yang banyak melakukan tindakan radikal adalah ahlul kalam. Ya, yang sangat fakta yang jelas sekali apa yang terjadi di masa Imam Ahmad. Ya, setelah Ahlussunnah kembali di masa Al-Wathiq, Khalifah Al-Wathiq, ya, kembali mendapat tidak lagi didoktrin dan mereka dibebaskan kembali untuk menyampaikan ilmu. Al-Sunnah tidak pernah melakukan sikap-sikap seperti yang mereka lakukan, menyiksa, mendoktrin, memaksa, tidak ada. Maka sekarang ini banyak juga ya, kita lihat pembalikan fakta oleh orang-orang. Menganggap bahwa orang-orang yang mengajak kepada sunnah, suka bid'ahkan itu mereka adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Dari mananya? Coba lihat. Atau mereka menyebutkan Wahabi, halal. Berapa orang yang pernah ditangkap di Saudi, mereka pergi ke sana, orang-orang al-bidah, para sufi, para asy'ari, pernah nggak dihukum? Nggak pernah disiksa, bahkan dilayani, diberi. Beda antara pembahasan ilmiah dengan sikap muamalah. Ya, bahkan di Haramain pernah orang Asy'ari, seorang ulama yang kenal Abul Ma'ali Al-Haramain, ya, Al-Juwaini, menjadi imam. Ya, dia tidak. Jadi bedakan antara kekerasan ulama dalam menjalankan sikap ilmiah. Itu mereka keras. Tapi untuk memproses secara hukum, menyakiti mereka fisik ataupun harta benda mereka, itu tidak ada pernah dilakukan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang memberikan hukum, sikap demikian hanya hak penguasa semata. Jadi ulama bedakan antara menjelaskan secara ilmiah penyimpangan-penyimpangan itu, ketegasan-ketegasan mereka dengan sikap mereka dalam bermuamalah dalam keseharian. Ya. Maka di belakang Al-Juwaini salat para ulama-ulama. Abu Ma'al Al-Juwaini tidak salah. Jadi ini kelaziman yang biasa diutarakan oleh orang-orang yang memang kelompok ahlul kalam ini, yang mereka ya mengaku mereka adalah orang-orang menuduh orang lain intoleran, tapi dalam bukti baik di negara kita ini, lihat, pernahkah kelompok yang mereka tuduh Wahabi itu membakar pondok pesantren, melarang orang berkubu untuk orang yang tidak sepaham dengan mereka untuk berkubur, untuk sholat di masjid tertentu? Nggak pernah. Tapi bila kita temukan ini kenyataan di lapangan dan kita alami sendiri, kita menemukan jelas-jelas kadang-kadang dengan berani orang tidak semazhab dilarang sholat masjid ini, itu siapa yang menulis seperti itu? Yang biasa melarang pengajian, kemudian dengan kelompok-kelompok siapa? Yang mereka selama ini teriak-teriak menuduh orang Wahabi tidak toleran, tapi mereka bagaimana? Ya kan? Nah, ini kenyataan sengaja mereka balik-balik, ya, fakta-fakta itu mereka balik-balik. Dan oleh situ Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan, itu tidak ada bandingan baiknya asar Ahlussunnah kepada Ahlul Bidah dan betapa buruknya sikap Ahlul Bidah kepada Ahlussunnah itu. Tapi mereka tidak pernah berbuat dalam menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, menghina, memaki, menyampaikan fikih,
Orang Ahlussunnah sangat jelas bersikap mereka itu. Dalam sikap hal ini mereka adalah tidak boleh menyakiti siapapun. Maka pernah kita jelaskan umpamanya, ketika orang Ahlussunnah menyebabkan kesesatan Syiah Rafidhah, pernahkah mereka menyerang komplek-komplek orang Rafidhah? Tidak pernah. Tidak pernah. Di Saudi Arabia ada komplek-komplek orang Syiah Rafidhah tidak pernah diserang-serang oleh Ahlussunnah, tidak pernah. Tapi secara ilmiah dikritik betul untuk menjalankan kepada umat bahaya mereka. Adapun yang menyikapi mereka dalam fisik hukum ulama itu adalah hak penguasa. Dan begitu sikap para ulama semenjak dahulu dalam kekuasaan-kekuasaan. Baik di masa Khalifah Abbasiyah, Umayyah, ya. Maka mengkritik secara ilmiah bukan berarti mereka menghalalkan darah orang tersebut. Sebenarnya yang disebarkan oleh sebagian kelompok-kelompok yang untuk membentuk opini, ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Jadi sikap keras mereka secara ilmiah iya. Tapi tidak pernah Imam Ahmad ngajak murid-muridnya ya, setelah beliau bebas, setelah beliau itu mengkepung rumah-rumah orang Mu'tazilah, nggak pernah. Ya, belum ada dalam sejarah demikian. Dan Syekhul Islam Taimiyah yang begitu banyak menempat fitnah dari orang-orang Ahlul Kalam, tidak pernah beliau mengajak murid-muridnya, ayo serbu rumah mereka. Nggak pernah. Justru orang Ahlul Kalam yang berapa kali membuat fitnah kepada penguasa dan penguasa menangkap Syekhul Islam Taimiyah gara-gara fitnah mereka. Ya. Dan lihat, semua Ahlussunnah itu tidak pernah memprovokasi dalam istilahnya membuat anarkis itu tidak ada. Tidak akan ada satupun dari orang Ahlussunnah, ulama Ahlussunnah memprovokasi orang awam untuk melawan kelompok-kelompok lain, ya baik itu sampai pada tingkat orang Ahmadiyah ataupun Rafidhah sekali. Tidak ada pernah ulama Ahlussunnah menyuruh untuk menyerang markas mereka, nggak ada itu. Ya, dan tidak ada konsep itu dalam ajaran yang kita pahami di tuntunan ulama manhajul salafiyah. Tidak pernah mereka melakukan hal itu. Karena itu hak adalah di luar wewenang ulama. Seorang dai itu di luar itu. Yang berhak menegakkan itu adalah ahli, penegak hukum, bukan para dai. Maka oleh sebab itu, ya banyak orang sekarang mencoba menuduh bahwa itu akan menghalalkan darah. Tapi bukti dalam kenyataan keseharian yang kita temukan, siapa yang biasanya suka memfitnah, menuduh sesat, menuduh begini begitu, orang berjenggot disesatkan, orang celana cingkrang disesatkan, orang yang bercadar disesatkan, ya. Dia kan salah, artinya mereka keliru, tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Yang salah itu doktrin, kita tidak ingkari, ada orang yang salah doktrin, ya. Kemudian membangkang kepada penguasa, merencanakan berbagai upaya-upaya menyatukan kekuasaan, itu tidak ada disuruh oleh ulama-ulama Ahlussunnah. Baca kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah demikian. Maka tidak akan ada menciptakan keamanan yang benar itu kecuali Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajarkan akidah yang selama ini dicap sebagai Wahabi. Boleh dicek ceramah-ceramah ulama-ulama atau dai-dai yang kalian cap sebagai Wahabi, di mana mereka memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkan kekuasaan, di mana mereka memprovokasi masyarakat untuk menyerbu pondok pesantren. Tidak ada mereka melakukan hal-hal seperti itu. Tapi yang selama ini yang melakukan hal itu adalah orang-orang yang mengaku, yang merasa ya toleran, tetapi dalam bukti kenyataan mereka justru melarang, memberikan izin untuk pondok pesantren, memberikan untuk pembangunan masjid. Yang mereka katakan kita harus toleran di mana? Bahkan mereka dengan Syiah Rafidhah, dengan Ahmadiyah mereka bela. Tapi mereka dulu orang Wahabi, tidak boleh bangun masjid, tidak boleh bangun pondok pesantren. Ini lihat, ini pola pikir yang begitu terbalik ya, cara menilai. Karena memang sebetulnya bukan masalah kebenaran yang ingin mereka bela, tetapi adalah masalah kelompok mereka, ya, masalah fanatik kepada madhab, masalah fanatik kepada ormas, masalah fanatik kepada personal dan seterusnya, ini yang membuat ini terjadi fitnah-fitnah ini. Kita tantang ya mereka untuk membuktikan tidak pernah ulama-ulama Ahlussunnah memprovokasi masyarakat untuk merusak bangunan orang-orang yang berbeda dengan paham mereka, atau untuk melarang memberikan izin kepada orang bangun mereka, nggak pernah. Melarang orang sholat di masjid mereka, nggak pernah. Tetapi yang kenyataan dalam kita saksikan adalah orang yang selama ini teriak-teriak ke sana sini tentang toleransi, ya, menuduh orang radikal, justru perbuatan mereka ya terbalik dari apa yang mereka omongkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan mungkin selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung melalui layanan telepon. Silahkan. Ya, mungkin sudah ada yang terhubung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Abu Sakib di Depok. Depok, ya. Ya, silahkan Pak pertanyaannya. Iya. Saya telepon tadi nerusin yang
ilmu kalam ini. Tadi disebutkan kan sudah dari zaman Imam Abu Hanifah sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang fitnah terbesar. Nah itu sebenarnya ilmu kalam itu sudah timbul benih-benihnya di zaman kapan, dan di zaman sekarang apakah masih ada, dan kita yang awam ini harus belajar supaya bisa terhindar dari pemahaman itu, Ustaz. Nah, baik. Terima kasih banyak Bapak yang bertanya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ditunggu jawaban Ustaz. Nah, silakan Ustaz. Sebetulnya munculnya paham Ahlul Kalam ini di akhir-akhir masa kekhalifahan Bani Umayyah. Itu disebut dengan Marwan al-Ja'di, khalifah yang terakhir, yaitu yang berguru kepada Ajad bin Dirham. Jadi sebetulnya yang pertama membawanya adalah Ajad bin Dirham, kemudian dikembangkan oleh Jahm bin Safwan, sehingga dikenal paham Jahmiyah nisbah pada Jahm bin Safwan. Nah, kemudian kelompok Mu'tazilah berusaha untuk merobohkan dasar pemikiran orang Jahmiyah ini dengan konsep mereka sendiri. Itu artinya ingin merobohkan, jadi melawan dengan sistem pemikiran mereka sendiri. Nah, akhirnya Mu'tazilah lebih baik memang pemahaman mereka daripada Jahmiyah. Betul, mereka beriman dengan nama-nama Allah. Adapun Jahmiyah mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah SWT. Nah, kemudian dari itu muncul lagi untuk kelihatan sebenarnya Imam Abdul Asy'ari melihat Mu'tazilah ini banyak sekali juga penyimpangan-penyimpangan dalam konsep ini, karena memang Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan kesimpulan dari Al-Kalam itu adalah la lil Islam nasaru wa la lil batil kasaru. Jadi mereka tidak juga bisa membela Islam dan juga tidak bisa meruntuhkan kebatilan. Akhirnya mereka terjerumus ke sebagian daripada konsep-konsep itu. Nah, itu yang menyebabkan sebagian Mu'tazilah tadi terjerumus walaupun mereka dapat mengungkap kebatilan-batilan Jahmiyah. Kemudian datang lagi mazhab Kullabiyah dan Asy'ariyah Maturidiyah, mereka juga membatahkan argumentasi Mu'tazilah dengan memakai teori-teori ilmu kalam juga. Akhirnya mereka juga masih tersisa-sisa sebagian di antara mereka. Maka oleh sebab itu dari antara Ahlul Kalam yang paling sederhana, yang tidak terlalu fatal kesehatannya mereka, yaitu mazhabnya Al-Kullabiyah, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Maka sebagian mengatakan mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Syi'i, karena mereka menentang kalau Mu'tazilah tidak sesat dalam memahami takdir umpamanya. Asy'ariyah berusaha membantah hal itu, dan Maturidiyah berusaha membantah itu. Mu'tazilah juga sesat dalam memahami masalah keimanan yang mereka lebih mirip dengan pemahaman orang Khawarij, masalah dosa besar. Orang Asy'ariyah Maturidiyah berusaha membantah demikian. Masalah Mu'tazilah juga mengingkari sifat-sifat Allah secara total, mengingkari sifat Allah semuanya dengan alasan takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi karena mereka mengatakan begini, kalau Allah bersifat berarti dia seperti ini. Nah, dia kiaskan begitu. Dia kias-kias logika itu yang harus mereka begitu. Kalau Allah itu punya Allah bisa dilihat. Nah, ini kata orang Mu'tazilah, berarti Allah itu berbentuk. Nah, di situ dia. Kalau Allah berbentuk berarti seperti makhluk. Nah, begitulah logika-logika yang lahir. Sama logika-logika dari orang Asy'ariyah ketika mengingkari umpamanya sifat ulu, sifat istiwa umpamanya. Kalau Allah itu beristiwa atau asyaf, berarti Allah butuh kepada arasy. Berarti Allah bergantung kepada arasy. Nah, itu logika-logika yang mereka katakan demikian. Berarti Allah ditopang oleh arasy. Nah, itu logika-logika yang lahir dari pemikiran mereka. Nah, padahal kalau orang sederhana saja yakin apa yang dikatakan Allah itu benar, dan itu yang para Rasul, dan otak kita mungkin tidak nyampai untuk memahami hal itu. Maka para ulama seperti Imam Malik ketika ditanya, bagaimana memahami istiwa, ketika Imam Malik membacakan ayat di hadapan murid-murid Ar-Rahman al-Istawa, ada orang bertanya, kaifa istawa? Imam Malik mengatakan istiwa'u ma'lum wa kaifun majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Makanya Imam Malik mengatakan istiwa'u ma'lum. Maklum maknanya, artinya paham istiwa itu. Tapi kaifiahnya tidak ketahui, bagaimana bentuk istiwa Allah di atas arasy tidak diketahui. Tidak seperti istiwanya makhluk. Pasti. Jadi kalau dia mengatakan lazim kalau seandainya Allah di atas arasy dipahami seperti seseorang di atas gedung harus menempel. Tidak demikian. Tidak mesti setiap yang di atas menempel kepada yang di bawah. Tidak mesti demikian. Coba lihat sekarang langit pertama nempel nggak dengan bumi? Nggak nempel. Awan disebut di atas tanah. Apa nempel ke tanah? Tidak mesti. Apakah awan butuh tertopang di tanah? Tidak.
Jadi logika ini kadang-kadang dari ketika masuk racun logika itu membawa mereka untuk itu. Kalau Allah kita katakan istiwa, berarti Allah itu butuh kepada aras. Berarti aras lebih besar daripada Allah dan macam-macam. Kalau turun ke langit lalu mengkiaskan, berarti Allah turun ke langit, berarti Allah di langit terus. Karena waktu berbeda. Nah ini dia kiaskan dengan siapa? Ketika dia mengkiaskan dengan sifat makhluk. Ya, kecepatan dan dikiaskan dengan makhluk semua oleh mereka. Padahal Jibril saja dengan berapa detik saja dari langit ketujuh membawa wahyu dari Allah SWT sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana waktu yang sangat cepat sekali. Itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang mustahil dalam sisi ini, ya walaupun langit pertama di atas bumi, apakah berarti langit pertama butuh kepada bumi? Atau apakah langit kedua juga butuh kepada langit yang pertama ditopang? Tidak juga kan? Nah, jadi ketika logika ini tidak diiringi dengan pemahaman yang benar, maka oleh sebab itu, bagaimana bodohnya kaum muslimin yang ada di masa tabi'in umpamanya, dan para sahabat-sahabat tidak sedia, semua sahabat juga ulama. Mereka-mereka yang baru masuk Islam tidak pernah mempertanyakan bagaimana Allah istiwa. Bagaimana Allah begini, Allah tidak pernah mempertanyakan, karena mereka sudah tahu. Karena ini sifat Allah pasti tidak sama dengan sifat makhluk. Tidak dipertanyakan, tidak dikiaskan dengan segala sifat makhluk. Nah, demikian pula orang al-kalam mengingkari sifat aliyat. Kalau kita katakan Allah punya tangan, berarti itu Allah itu seperti tangan Allah seperti tangan makhluk. Langsung begitu hadir dalam makhluk, dalam pikirannya. Ya kan? Sedangkan ayat-ayat jelas menetapkan sifat itu bagi Allah SWT. Tidak perlu dikiaskan dengan makhluk. Karena jangankan antara Allah dan makhluk, sesama makhluk aja tidak mungkin dikiaskan. Apakah dikatakan tangan manusia seperti tangan kera? Enggak sama. Ya, tangan kerbau enggak sama. Itu nama-namanya tangan. Sesama makhluk walaupun disebut nama sifatnya sama, bukan berarti hakikat sifatnya sama. Ketika Allah menyebutkan di surga nanti akan ada khamar, akan ada susu, akan ada madu. Apakah sama seperti itu? Tidak, berbeda. Jika makhluk Allah saja sama nama, berbeda hakikatnya, apakah mungkin sama antara sifat Allah dan makhluk? Dengan alasan karena sama nama? Tentu tidak mungkin. Jadi sama nama bukan berarti sama hakikat. Dan itu dipahami oleh orang-orang yang beriman dahulu. Sebelum datang Ahlul Kalam, semua itu tidak bermasalah di tengah kaum muslimin sama kali mendengar ayat-ayat ini. Tidak ada permasalahan. Tapi tak kala Ahlul Kalam datang, menyemparkan syubhat-syubhat ini, maka ketika mendengar ayat itu demikian, seakan-akan pecah kepala mereka itu. Mau pecah kepala mereka mendengar, ketika mendengar Allah itu punya sifat tangan, mempunyai Allah itu istiwa tangan, seakan mau pecah kepala mereka itu mendengar itu. Karena syubhat Ahlul Kalam itu yang membentak mereka dalam pikiran mereka. Nah karena itulah para ulama menjelaskan ya betapa bahayanya logika demikian yang bersumber kepada pemahaman filsafat kuno. Demikian yang dapat kita jelaskan. Jadi cara kita untuk selamat adalah kita belajar kepada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang buku-bukunya jelas, guru-gurunya jelas, ya dari mana mereka belajar dan bagaimana mereka menjelaskan suatu penjelasan. Ya, apakah dia lebih banyak lebih dominan menjelaskan logika atau menjelaskan dalil? Makanya oleh sebab itu dari ciri-ciri dakwah yang berdakwah kepada sunnah, dia tidak mengungkapkan sesuatu atas dasar logika dan pandangan cerita-cerita, tapi adalah dia akan katakan persoalan ini dalilnya, ayatnya begini, hadisnya begini, perkataan sahabatnya begini, perkataan tabi'in begini, perkataan ulama begini. Nah itu biasanya insya Allah orang-orang yang berusaha memahami agama ini tepat sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah para sahabatnya. Dan itulah perintah Rasulullah SAW ketika melihat perbedaan-perbedaan yang banyak tengah umat ini. Rasulullah menyebutkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiin ba'di. Jika kalian melihat pecah belah yang banyak gitu, amalkan, pegang sunnah Rasulullah, sunnah khulafa'ir rasyidin. Wallahu alam bisawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas jawaban Al-Ustadz. Dan demikianlah para pemirsa dan pendengar, pertanyaan-pertanyaan sudah kami ajukan baik di layanan telepon ataupun di layanan pesan singkat. Namun waktu yang tidak mencukupi sehingga kami tidak dapat melanjutkan sesi soal jawab ini. Mungkin ada ikhtitam atau pesan yang ingin disampaikan di penutup ini, Ustadz, silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk para teman-teman, para ikhwan, para kaum muslimin dan muslimat yang telah ikut dalam program acara ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang manfaat kepada kita dan serta kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian, terlalu pula terima kasih para teman-teman semua, baik studio 2 Cilensi dan studio mini SD Imam Syafi'i. Semoga Allah selalu menjaga antum, memberkahi waktu antum dan keluarga antum, serta harta antum dan juga ilmu antum semua. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.